Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Dan di video kali ini saya mau bikin sari kacang kedelai. Bagaimana caranya dan apa aja bahannya? Simak terus video ini sampai habis ya. Nah, ini dia bahannya. Ini ada 100 gram kacang kedelai atau sebanyak 1 ons ya. Kemudian ini akan saya cuci bersih terlebih dahulu. Dicuci sampai benar-benar bersih ya. Dan jika ada kacang yang jelek atau yang hitam-hitam atau juga kotorannya, dibersihkan terlebih dulu. Dicuci sampai benar-benar bersih ya, supaya nanti hasil sari kacang kedelainya tidak mudah basi dan bisa tahan lama. Setelah dicuci bersih, kemudian kita tambahkan air, kita rendam sampai benar-benar terendam kacang kedelainya ya, dan kita biarkan selama 1 malam. Kemudian setelah ada 4 jam, saya ganti airnya supaya airnya lebih segar lagi dan nanti tidak bau hasil rendaman kacang kedelainya. Kemudian ini kita rendam kembali. Dan ini keesokan harinya ya, ini udah mengembang banget ya teman-teman. Kemudian sekarang akan saya cuci lagi, dicuci sampai bersih ya. Sambil kita buang kulitnya. Kulitnya dibuang sampai bersih ya teman-teman. Caranya saya gosok-gosok seperti ini, supaya nanti kulitnya pada ngelupas. Dan akhirnya ini udah bersih ya kacang kedelainya. Kemudian selanjutnya akan saya rebus dulu sebentar, sekitar 3 menit. Terlebih dahulu didihkan airnya, baru masukkan kacang kedelainya yang sudah bersih tadi ya. Dan ini kita tunggu sampai mendidih ya. Nah, ini baru mulai mendidih ya teman-teman. Kita biarkan aja dulu ya sampai benar-benar mendidih. Jadi tujuan direbus terlebih dahulu supaya nanti sari kacang kedelainya tidak bau langu saat kita minum ya teman-teman. Nah, ini udah benar-benar mendidih ya teman-teman. Udah sekitar 3 menit kita rebus. Lalu kita matikan api kompornya. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Nah, ini udah direbus ya teman-teman, tapi ini nggak dicuci lagi ya. Langsung kita tiriskan dan biarkan nunggu dingin sebentar. Setelah itu kita blender, kita haluskan ya. Dan di sini saya gunakan air sebanyak 1500 ml atau 1,5 liter ya. Dan untuk blenderan pertama saya gunakan air setengahnya dulu ya. Jadi saya akan blender sebanyak 2 kali blenderan. Nah, ini udah di blender kacang kedelainya, kemudian sekarang akan saya saring. Saya gunakan 2 jenis saringan ya teman-teman. Pertama saya gunakan saringan yang untuk tepung, untuk santan juga bisa. Kemudian saya gunakan juga saringan dari kain ya teman-teman. Dan ini gunakan kain yang bersih ya, supaya nanti hasilnya itu benar-benar halus kalau menggunakan kain ya teman-teman.
Dan kacang kedelainya saya blender sebanyak 2 kali blenderan ya teman-teman. Jadi airnya itu dibagi 2. Pertama, blenderan pertama saya gunakan setengahnya dulu. Kemudian di blenderan yang kedua saya gunakan lagi setengahnya. Karena kalau 1 kali ngeblender sayang ampasnya masih banyak, jadi masih bisa saya blender lagi. Dan untuk yang kedua kalinya ini memang benar-benar ampasnya udah sedikit. Dan untuk ampasnya ini jangan dibuang ya teman-teman, kita bisa olah jadi perkedel. Dan ini dia hasilnya ya setelah disaring teman-teman, ini sangat kental. Jika teman-teman tidak mau terlalu kental silahkan ditambahkan lagi airnya. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini kita biarkan dulu sebentar. Lalu ini ada gula putih sebanyak 5 sendok makan untuk pemanisnya ya. Sekarang akan saya masak dulu gulanya. Gunakan air secukupnya aja ya. Kita masak sampai benar-benar larut ya. Nah ini udah cukup, kemudian kita matikan api kompornya. Lalu kita sisihkan. Kemudian kita balik lagi ke kacang kedelainya ya teman-teman. Nah ini tambahkan 2 lembar daun pandan, kemudian kita aduk-aduk supaya nanti tidak mengendap bawahnya dan kalau dimasaknya nanti tidak gosong. Setelah itu lalu kita pindahkan ke atas kompor dan kita nyalakan apinya. Dan sambil memasak ini harus terus diaduk-aduk ya teman-teman, tidak boleh nggak diaduk, takutnya nanti gosong bawahnya. Dan juga apinya keadaannya posisinya kecil aja ya, jangan api besar. Dan jika ada buih-buih seperti ini kita boleh angkat ya, kita buang aja buihnya ini. Nah ini udah mendidih, kita terus tetap aduk ya supaya tidak gosong. Dan kita masak sampai benar-benar mendidih, sampai benar-benar matang, supaya nanti susu kedelainya, sari kedelainya tidak mudah basi dan bisa tahan lama ya. Dan ini udah benar-benar matang, kemudian kita matikan api kompornya. Jadi kalau kita merebusnya sampai benar-benar matang, sampai benar-benar mendidih, nanti sari kacang kedelainya tidak mudah basi. Lalu tambahkan sejumput garam. Jika teman-teman tidak suka untuk garamnya ini boleh di skip ya. Kemudian terakhir kita masukkan gula yang sudah kita masak tadi ya. Dan ini sambil diaduk-aduk ya teman-teman supaya tidak pecah. Dan diaduk terus sampai merata. Dan ini harum banget teman-teman. Ini wajib dicoba ya buat teman-teman. Ini rasanya gurih dan manis dan juga menyehatkan ya. Ini enak dinikmati saat hangat, juga enak dinikmati saat dingin. Dan jika teman-teman suka juga boleh ditambahkan jahe ya teman-teman supaya rasanya lebih hangat dan enak. Dan ini bisa langsung diminum atau juga kita simpan di dalam botol-botol seperti ini ya. Dan disimpan di dalam kulkas. Dan bisa juga dijadikan es mambo ya teman-teman. Dan ini saya masukkan ke dalam botol ya, dan nanti akan saya simpan di dalam kulkas.
karena di dalam suhu ruang ini hanya bertahan selama 6 jam saja ya teman-teman. Dan jika kita simpan di dalam kulkas ini bisa bertahan selama 7 hari. Dan ini dia hasilnya dari 100 gram kacang kedelai jadi segini ya teman-teman. Ini masih kental. Kalau teman-teman mau tambahkan air lagi ini masih boleh ya. Pokoknya untuk kekentalannya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara membuat sari kacang kedelai. Simple banget, mudah banget, bahannya juga sangat sedikit ya, hanya air, gula, dan kacang kedelai. Jadi teman-teman wajib coba di rumah ya, buat minuman sehat dari kacang kedelai. Dan cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat menikmati, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih dan jangan lupa di like jika suka dengan video ini ya. Dan di komen juga, di share. Oh iya teman-teman, ini ada yang lupa, ini tips dari saya ya. Jika teman-teman bikin sari kacang kedelai dalam jumlah banyak, kan ini tidak bertahan lama ya kacang kedelai ini di suhu ruang. Jadi untuk mempercepat pendinginan, teman-teman bisa susun di dalam wadah. Jadi yang udah kita kemas dalam botol, misalnya kita susun dalam wadah, kemudian kita isi air. Jadi untuk mempercepat pendinginannya kita rendam di dalam air. Nah, jika airnya sudah hangat kita bisa ganti ya. Kemudian setelah itu baru kita masukkan ke dalam kulkas. Karena sayang kan kalau kulkas kita dimasukkan benda panas, jadi nanti akan rusak ya teman-teman. Jadi cara untuk mempercepat pendinginannya kita rendam selama beberapa menit aja di dalam air ya. Dan airnya jangan lupa diganti-ganti setelah hangat ya. Setelah dingin baru kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.